560 miliar itu adalah tidak masuk akal. Kenapa? Karena uang, jadi kan kalau kita bicara delik korupsi berarti kan uang 560 miliar itu kan asalnya dari APBD Provinsi Papua. Ya diduga. Tapi sampai hari ini tidak ada dokumen itu yang bisa meyakinkan publik dan saya khususnya bahwa itu adalah ada uang yang keluar dari kas Pemda Papua sebesar 560 miliar yang ditransfer cash tunai ke meja judi di kasino di mana tuh di Singapura. Sehingga menurut saya ini hoax. Kenapa? Karena juga sejalan dengan pemerintahan Pak Lukas NMB yang sudah mendapatkan 8 kali berturut-turut. Kalau ada uang 560 miliar keluar dari Pemda Papua, itu berarti ada temuan BPK. Kalau ada temuan BPK berarti korupsi. Ini yang menurut saya PPATK terlalu berlebihan memberikan penjelasan ke publik yang bisa menyesatkan kita semua. Dia harus mulai buktikan bahwa ada dana atau ada proyek di Papua mangkrak misalnya, atau ada proyek di Papua fiktif. Baru bisa connect karena uang 560 miliar itu harus keluar melalui SPM, surat perminta membayar dengan proyek apa. Tidak bisa tiba-tiba uang gelondongan keluar seperti itu. Ini yang menurut saya belum dijelaskan secara jelas oleh PPATK bagaimana uang itu pindah dari Papua, dari kas daerah Papua ke Jakarta dan Singapura. Oleh karena itu menurut saya sekali lagi saya tegaskan dan hasil konfirmasi dengan Gubernur Lukas NMB itu hoax. Kira-kira begitu. Baik, kita akan kembali dengan perbincangan. Tadi kami sudah kenalkan narasumber yang menemani saya, ada Pak Kudri Sitompul, nanti akan memberikan sorotannya mengenai kasus ini. Tapi juga sudah bergabung narasumber berikutnya melalui daring, yaitu Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gufron. Waalaikumsalam Mbak Putri dan segenap narasumber yang lain. Baik, Pak, hingga saat ini kan Lukas NMB ini tidak mengindahkan panggilan KPK, mangkir lagi untuk kedua kalinya, Pak. Bagaimana kemudian tindak lanjut dari KPK, Pak? KPK tentu akan melakukan tindak lanjut dari pemanggilan yang kedua yang tidak dihadiri ini. Memang KPK hari Jumat kemarin penyidik kami menerima kuasa hukumnya didampingi oleh dokter yang menerangkan bahwa Pak Lukas itu sedang sakit, ya. Itu ada 2 surat, pertama surat permintaan ditunda dan juga keterangan bahwa yang bersangkutan sedang ada rawat jalan di Royal Healthcare Singapura. Itu kami sudah terima. Tetapi KPK berharap objektivitas penyakit itu kemudian perlu kita validasi, ya. Validasi itu yang kemudian KPK berharap karena permohonannya itu untuk minta izin ke luar negeri, sementara posisi Pak Lukas sejak sekitar sebulan 2 bulan yang lalu sudah kami cekal, yang bersangkutan kan minta izin untuk keluar. KPK tentu sekali lagi KPK adalah penegak hukum yang manusiawi, bukan robot gitu. Kalau memang sakit tentu kami akan memberi izin, tetapi perlu divalidasi, diverifikasi oleh dokter KPK dulu. Itu yang kami berharap kalau memang Pak Lukas ingin ke Singapura, toh kalau izinnya ke Singapura, toh juga pasti kemudian akan transit di Jakarta. Kami berharap ketika di Jakarta itu memperkenankan dokter KPK untuk mengeceknya. Itu yang kami harapkan. Toh itu sampai saat ini belum juga disepakati. Tapi kalau memang tidak hadir, tentu KPK berdasarkan KUHAP akan memanggil dan memungkinkan kalau sudah 2 kali tidak mengindahkan, panggilan yang selanjutnya itu dengan memerintah untuk dibawa paksa. Itu adalah kewenangan dan juga prosedur yang sudah diatur di hukum acara pidana kita. Baik, Pak Gufron, dari surat-surat yang kemudian diberikan kepada KPK ataupun juga keterangan dari pihak kuasa hukum dari Lukas NMB, termasuk juga pihak dokter dari Lukas NMB, kabarnya juga sudah memberikan keterangan tentunya kepada KPK. Sakit apa Pak sebenarnya yang diderita oleh Lukas NMB yang membuatnya tidak mungkin untuk bisa datang ke KPK, memenuhi panggilan dan memberikan keterangan, Pak? Karena hingga sampai saat ini sepertinya masih simpang siur. Ya, yang kami baca
bahwa yang bersangkutan ada beberapa penyakit ya yang menyatakan intinya ada serangan terhadap fungsi ginjal begitu. Intinya begitu. Tentu saya pribadi bukan seorang dokter, tidak tahu seberapa parah ataupun ketidakmungkinan yang bersangkutan untuk kemudian menghadiri panggilan KPK. Baik, Pak Kudri, mungkin juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini sampai mangkir 2 kali dari panggilan KPK. Ya, saya kira itu tadi seperti dikatakan oleh Pak Gufron, ini kan masih 2 kali ya. Tapi kalau yang ketiga kali itu bisa diadakan upaya paksa. Saya kira nanti KPK akan menjemput gitu ya, kalau perlu dengan tim medis, ya kan, apa betul keadaan fisik itu tersangka gubernur itu sampai tidak bisa hadir ya, apa tidak datang, itu kan nanti akan diadakan pemeriksaan, ya kan, seberapa jauh kemungkinan itu bisa dibawa ke KPK untuk didengar itunya. Tapi saya kira apa yang kita dengar dari beberapa media bahwa KPK akan memberikan atau mempertimbangkan bahwa kalau memang perlu sakit itu dibawa ke Singapura, saya kira ini sih sangat berlebihan, saya kira ya. Karena sakit apa sampai dibawa ke Singapura? Apakah di Indonesia penyakit yang diderita itu tidak bisa ditanganin gitu ya. Nah, saya kira ini juga saya kira jangan sampai betul-betul diberikan perlakuan yang istimewa gitu. Nanti kan tersangka-tersangka lain juga semuanya akan minta gitu. Nah, itu kan satu persoalan. Nanti siapa yang harus membiayai, ya? Dan siapa yang harus menjaga di sana? Kan harus kalau itu kan mesti dikawal gitu loh. Siapa yang membiayai pengawalan sampai di sana? Apa kan KPK atau sendiri? Kalau misalnya sendiri itu kan artinya juga yang saya tahu itu kan tidak sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Jadi saya kira KPK itu kalau memang nanti betul-betul sakit ya diperiksa di kalau tidak bisa dibawa ke Jakarta kan ya di dalam status tahanannya KPK nanti itu ya kan di rumah sakitnya di Papua ya akan diperiksa dulu gitu kan, apa betul secara medis itu tidak bisa ini kan gitu ya. Nah, dalam kaitan ini ya misalnya tadi saya dengar juga dari Maki, Saudara Boyamin sudah menjelaskan informasi, andai kata itu apa yang dikatakan oleh Saudara Boy itu betul, itu kemungkinan orang-orang yang menghalangi itu kan bisa dikenakan undang-undang KPK menghalangkan obstruction of justice gitu ya. Dan ini obstruction of justice ini adalah menunjuk ke lex specialis ke undang-undang KPK, bukan ke KUHP ya, itu ancamannya berat di atas 10 tahun. Dalam kasus ini siapa saja Pak yang bisa dikategorikan sebagai pelaku obstruction of justice tadi itu? Ya kita nggak tahu ya, yang kita bisa lihat misalnya kan kalau betul misalnya ya dokternya itu tidak memberikan keterangan apa yang tidak benar, itu kan nanti akan minta KPK itu kan bisa meminta pendapat dari ID, ya kan. Kalau misalnya penasihat hukum itu kan merefer ke dokter yang menangani, kecuali ada persekongkolan antara penasihat hukumnya dengan dokternya, itu bisa kemungkinan ini ya. Jadi saya kira ini kan untuk menjaga kewibawaan saya kira ya, kewibawaan KPK untuk ini. Jadi apa yang informasi yang didapat oleh Saudara Saudara Boyamin itu saya kira itu perlu ditelusuri ditindaklanjuti apa betul atau tidak gitu ya. Karena kalau kita dengar tadi kan Boyamin itu kan mempunyai katanya data yang ini gitu ya. Jadi saya kira KPK itu perlu memperhatikan informasi yang disampaikan Saudara Boyamin. Jadi kembali lagi ini adalah masalah kewibawaan KPK ya. Jadi ini jangan KPK itu memberikan perlakuan yang berbeda-beda dengan para tersangka yang lain. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Gufron, tapi mungkin saya akan awali dengan satu persatu, Pak. Yang pertama mungkin tanggapannya terhadap permintaan dari Mas Boyamin tadi KPK untuk bisa ditelusuri semuanya, berbagai macam temuan-temuan, termasuk tadi Mas Boyamin katanya sudah komit untuk bisa membantu memberikan data-data dan sebagainya. Kemudian juga tadi kita dengarkan Pak bagaimana bantahan dari kuasa hukum dari pihak Pak Lukas NMB ini mengenai aliran dana yang sempat disebutkan juga oleh PPATK. Silakan Pak Gufron. Ya.
Sekali lagi kalau prosedur kita tidak membeda-bedakan, tentu pada saat pemeriksaan semua terperiksa, baik tersangka ataupun saksi, pertanyaan pertama adalah apakah saudara sehat begitu. Jadi kalau sehat baru kita lanjutkan, tapi kalau sakit tentu kami tidak lanjutkan. Itu adalah pertanyaan normatif yang kami utarakan kepada siapapun. Kalau ternyata tidak hadir, ketidakhadirannya ada alasan atau tidak. Kalau alasannya valid, baru kami maklumi. Tapi kalau alasannya tidak valid, tentu kami tindak lanjuti lebih lanjut berdasarkan kewenangan-kewenangan KPK sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Khodri tadi. Itu sepakat ya. Kedua, berkaitan dengan siapapun yang menghalangi KPK, penegak hukum, baik untuk menjangkau saksi, tersangka ataupun alat bukti yang lain, tentu KPK akan kemudian berpikir ulang terhadap mereka untuk kemudian dikenakan pasal-pasal tersebut. Itu tentu. Tapi sejauh ini KPK masih menggunakan pendekatan terhadap tersangkanya untuk kemudian secara rela memberikan keterangan. Jadi sesungguhnya penyidikan ini adalah panggung kepada para pihak, baik KPK ingin mengkonfirmasi, termasuk juga misalnya kalau ternyata tersangka ataupun tadi melalui PH-nya tadi mengatakan tidak atau bantahan-bantahan itu tidak bisa kemudian hanya diutarakan di media seperti ini. Ini kan peradilan by pes gitu. Kalau memang merasa tidak bersalah, ngapain juga harus kemudian menghindar. Artinya tampil saja, sampaikan bahwa ini tidak benar. Kalau memang tidak benar, tentu KPK juga akan tidak melanjutkan. Itu biasa. Jadi kalau memang merasa tidak bersalah, memiliki banyak bukti, saya kira publik juga akan kemudian menunggu itu. Dan kami berharap namanya kuasa hukum itu kemudian juga mengarahkan dan memberikan advice hukum kepada kliennya secara hukum, tidak kemudian non hukum, menggerakkan orang-orang dan lain-lain. Itu saya kira hal yang tidak diinginkan. Termasuk juga menggunakan alat-alat misalnya hal-hal yang lain yang tidak yuris ya. Kami berharap adanya kuasa hukum tentu kemudian mencerahkan dan kemudian memberikan pembelajaran kepada kita semua, bukan hanya KPK, bukan hanya tersangka, tapi juga bagi rakyat Papua bahwa ini tidak ada urusan politisnya, ini tidak ada urusan personal mengancam tersangka, tidak. Sekali lagi semuanya berdasarkan manifestasi dari alat-alat bukti yang kami temukan. Sebaliknya, kalau kemudian merasa tidak benar, juga adalah kesempatan bagi tersangka untuk menjelaskan. Penjelasannya di forum hukum, di forum pemeriksaan penyidikan, bukan di media seperti ini. Ini kan hanya kemudian membuat gaduh dan ramai di media saja, tetapi proses hukumnya ternyata tidak berkembang. Gitu. Karena itu juga Pak yang dituduhkan kepada KPK bahwa ini semua atau penetapan Lukas NMB sebagai tersangka hanya merupakan upaya politisasi dan juga kriminalisasi yang dilakukan oleh KPK, Pak Gufron. Ya itu kan mestinya kemudian ditunjukkan bahwa apakah benar KPK politis kalau ternyata yang bersangkutan ternyata memiliki bukti bahwa tuduhan KPK, dugaan KPK tidak benar. Nah, itu baru kemudian mengatakan politis. Tapi kalau kemudian hanya mengembangkan opini, nah ini malah sesungguhnya persoalan hukum dibawa-bawa secara politis, malah sebaliknya ini. Gitu. Baik, sayang sekali memang hingga saat ini pihak kuasa hukum dari Lukas NMB belum bersedia untuk bergabung dalam perbincangan ini karena seharusnya memang bisa memberikan pernyataan mengklarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Gufron ataupun juga Mas Boyamin tadi. Tapi Mas Boyamin kita sudah dengarkan tadi apa yang diserukan oleh kuasa hukum dari pihak Lukas NMB, Mas Boyamin, yang memang menolak semua ataupun juga angka-angka semua yang dikeluarkan oleh PPATK, Mas Boyamin. Ya itu sekali lagi saya hormati, tapi sekali lagi saya tidak ingin merefer Pak Gufron misalnya gitu. Ya normatif aja, jelaskan semua itu di penyidikan, ada ruang di sana dan kemudian beberapa persoalan juga bisa dijelaskan dengan lebih baik. Dan itu saya kira dengan jalan terbaiknya adalah dua hal yang bisa ditempuh. Mendatangi panggilan KPK atau menempuh upaya pra-peradilan untuk menguji bukti-bukti KPK di sana. Karena nanti di depan hakim minimal harus ada dua alat bukti. Mana dua alat bukti? Dan KPK saya kira tidak akan ceroboh menetapkan orang tersangka. Jadi ini yang perlu diuji. Kalau memang ceroboh ya tidak apa-apa, diuji di pengadilan, nanti pra-peradilan dinyatakan dikabulkan dan penetapan tersangka tidak sah. Fair aja begitu. Jadi
saya menyarankan sekali lagi kepada tim kuasa hukumnya Pak Lukas NMB maupun Pak Lukas NMB sendiri menempuh dengan cara-cara terhormat untuk melakukan pra-peradilan. Baik. Itu yang saya kira. Dan satu lagi, Putri, ini memang isu kesejahteraan bagi warga Papua ini menjadi selalu permasalahan sejak saya pernah ke sana 2010 sampai sekarang. Dan ini saya kira tugasnya pemerintah untuk lebih mengawasi pelaksanaan otonomi khusus dengan cara memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok kecil, mengorganisir diri, terus kemudian mengelola diri sendiri dan memperjuangkan aspirasi termasuk dana otsus. Sehingga nanti dana otsus itu betul-betul dirasakan masyarakat. Jadi momentum ini mohon dipakai juga pemerintah yang menurut saya selama ini teledor dan abai tidak melakukan pengawasan. Maka ini harus dilakukan pengawasan dan juga dilakukan pembinaan yang baik. Jangan hanya kemudian melepaskan begitu aja. Terima kasih, Putri. Baik, Pak Kudri, pihak Lukas NMB seharusnya bisa kemudian menguji ini di pra-peradilan. Tapi nanti mungkin bisa berikan pandangannya setelah jeda, kami segera kembali.